Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Tangis langit untuk Abu Thalib, iman yang tertahan di ujung lidah. 1. Cahaya dari rumah Abu Thalib. Mekah menyala dengan riuh pasar dan perdebatan suku, tapi di balik itu semua, rumah Abu Thalib tak pernah redup oleh hangatnya kasih sayang. Di rumah sederhana dari batu dan tanah liat itu, seorang anak kecil yang baru saja kehilangan kakeknya memeluk lutut pamannya. Namanya Muhammad. Tubuhnya kecil, matanya bersinar seperti fajar, dan tutur katanya sejak kecil telah memikat hati banyak orang. Abu Thalib, saudara saya Abdul Muthalib, tak punya harta yang berlimpah. Tapi satu hal yang tak dimiliki para saudagar kaya Quraisy adalah hatinya, penuh cinta dan tanggung jawab. Saat Muhammad dititipkan kepadanya, ia tahu hidupnya berubah. Aku akan memperlakukannya seperti darah dagingku sendiri, tekad Abu Thalib, menatap bocah itu dengan pandangan yang hanya dimiliki oleh seorang ayah sejati. Malam-malam berlalu dengan cerita-cerita masa lalu tentang para nabi, tentang Hajar dan Zamzam, tentang Ibrahim yang membangun Ka'bah. Muhammad muda menyimak dengan penuh perhatian, duduk di pangkuan sang paman, seperti hendak menyalin semua hikmah ke dalam jiwanya. Ketika musim paceklik menimpa Bani Hashim, Abu Thalib kadang berpuasa agar makanan cukup untuk anak-anaknya. Tapi ia selalu memastikan Muhammad mendapatkan jatah pertama. Ia percaya, ada sesuatu yang besar dalam diri anak itu. Bukan karena firasat, tapi karena cinta yang jujur dan tak bersyarat. Cinta yang kelak akan menjadi perisai paling tangguh bagi seorang rasul di tengah badai kebencian. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya, 107. Apa yang membuat seorang lelaki miskin rela menahan lapar, asal anak yatim yang diasuhnya tak menangis semalam pun? Bukan darah, bukan kebiasaan suku, tapi cinta, yang tak menuntut kembali. 2. Malam itu sunyi menggantung di atas Mekah, ketika bintang-bintang menjadi saksi bisu atas kelahiran seorang anak dari keluarga Bani Hashim. Abdullah telah tiada, meninggalkan istrinya, Aminah, dan anak mereka yang baru lahir, Muhammad. Tak ada yang lebih gelisah dari Abu Thalib malam itu. Meski ia bukan ayah kandungnya, namun darah yang mengalir dalam diri anak itu adalah darah keluarganya, dan lebih dari itu, entah kenapa, ada cinta mendalam yang mekar begitu saja di dadanya sejak menatap wajah mungil keponakannya itu. Abu Thalib, saudara dari Abdullah, adalah lelaki yang keras namun lembut. Ia bukan orang terkaya di Mekah, bahkan hidupnya pas-pasan. Tapi dalam hatinya tertanam tanggung jawab dan kasih sayang yang tak terbantahkan terhadap anak yatim itu. Sejak kecil, Muhammad tinggal bersamanya. Ia tidur di samping anak-anaknya sendiri, makan di piring yang sama, dan setiap langkah kecil Muhammad selalu dalam pandangan matanya. Ketika Muhammad mulai tumbuh dan menunjukkan akhlak yang menakjubkan, Abu Thalib semakin yakin, anak ini istimewa. Suatu malam, ia memandang Muhammad kecil sedang tidur, peluh di dahinya, dan tubuh mungilnya dibalut cahaya rembulan. Ia berbisik dalam hati, demi Allah, aku tak akan pernah membiarkanmu sendiri, wahai anak saudaraku. Dan ia menepatinya. 4. Tahun demi tahun berlalu. Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang dikenal karena kejujurannya. Ia dipanggil Al-Amin. Abu Thalib bangga, meski ia tak pernah mengucapkannya. Dalam diam, ia mengawal keponakannya dengan sepenuh jiwa. Saat Muhammad menikah dengan Khadijah dan memulai kehidupan rumah tangganya, Abu Thalib tetap menjadi sandaran setia. Bahkan ketika Muhammad mulai menyendiri di Gua Hira, Abu Thalib diam-diam sering bertanya-tanya dalam hati, apa yang kau cari, wahai keponakanku? Kemudian datanglah malam itu, malam turunnya wahyu pertama. Muhammad pulang dalam keadaan menggigil dan ketakutan. Khadijah memeluknya, menenangkan, dan membawa kabar itu kepada Warakah bin Naufal. Sementara itu, Abu Thalib tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang ia tahu, keponakannya mengalami sesuatu yang besar. Ketika Muhammad mendakwahkan risalahnya secara terbuka, badai penolakan pun datang. Kaum Quraisy marah. Mereka menganggapnya penghina tradisi dan pengacau. Tapi Abu Thalib berdiri sebagai benteng. Ia bukan hanya seorang paman. Ia adalah penjaga keyakinan Muhammad, meski ia sendiri belum bersyahadat. Itulah cinta tanpa syarat, loyalitas yang melampaui batas keimanan formal. Saat kaum Quraisy mulai mengancam kehidupan Nabi, mereka mendekati Abu Thalib. Mereka berkata, "Hai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencela agama kami, menghina Tuhan-Tuhan kami.
Maka tahanlah dia, atau biarlah kami menghadapinya. Dengan dada berdebar, Abu Talib memanggil Muhammad. Ia berkata dengan suara berat, "Wahai anak saudaraku, kaumku telah datang padaku dan menuntut agar aku menyerahkan engkau kepada mereka. Aku tak sanggup menanggung beban ini jika engkau tetap dalam pendirianmu." Dengan dada berdebar, Abu Talib memanggil Muhammad. Ia berkata dengan suara berat, "Wahai anak saudaraku, kaumku telah datang padaku dan menuntut agar aku menyerahkan engkau kepada mereka. Aku tak sanggup menanggung beban ini jika engkau tetap dalam pendirianmu." Nabi memandang wajah pamannya, lalu berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku agar aku meninggalkan perkara ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Abu Talib tertegun, air matanya menetes. Ia memeluk keponakannya dan berkata, "Pergilah, wahai anak saudaraku, dan katakan apa yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya." Itulah cinta yang tak butuh balasan. Abu Talib tahu risikonya. Ia tahu bahwa seluruh kabilah bisa memusuhinya. Tapi ia tak peduli. Yang ia tahu hanya satu, Muhammad adalah amanah yang harus ia jaga hingga akhir hayatnya. Cobaan tak berhenti. Boikot ekonomi terhadap Bani Hashim membuat keluarga Abu Talib dan Nabi Muhammad terkurung dalam lembah sempit di antara bukit-bukit Mekah di Syib Abu Talib. Bertahun-tahun mereka bertahan dengan makanan kering, daun-daunan, dan air seadanya. Tangisan anak-anak menggema di malam hari. Tapi Abu Talib tak menyerah. Ia menguatkan yang lemah, menghibur yang putus asa, dan menjaga Muhammad siang dan malam. Setiap malam, ia memindahkan tempat tidur Muhammad dari satu titik ke titik lain. Ia takut jika musuh menyusup dan mencelakainya. Bahkan ia menyuruh anak-anaknya tidur di posisi yang biasa ditempati Muhammad, demi mengecoh siapapun yang berniat jahat. Cinta seperti ini tak bisa dibuat-buat. Ini bukan hanya urusan darah. Ini tentang iman yang samar, yang belum berucap, tapi nyata dalam tindakan. Bahkan Rasulullah bersabda, "Abu Talib melindungiku dan menolongku ketika orang-orang menentangku." Namun sayang, tahun itu menjadi tahun duka. Khadijah wafat, dan tak lama kemudian, Abu Talib pun sakit keras. Rasulullah duduk di sampingnya, tangannya menggenggam tangan pamannya erat. Dalam hembusan nafas terakhirnya, Abu Talib ditawari oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat tauhid. Namun Abu Lahab dan tokoh Quraisy lainnya ikut hadir dan mempengaruhinya. Hati Abu Talib penuh gejolak. Ia mencintai Muhammad melebihi apapun, namun ia juga takut terhadap tekanan sosial kaumnya. Ia menatap wajah keponakannya, penuh cinta, penuh kesedihan. Lalu ia berkata pelan, "Andai tidak karena celaan kaumku, niscaya aku akan mengucapkannya, wahai anak saudaraku." Maka wafatlah Abu Talib dalam keadaan belum mengucap syahadat. Rasulullah pun menangis. Ia bersedih bukan karena kehilangan pelindung, tapi karena tahu bahwa orang yang paling mencintainya itu tak sempat meraih cahaya iman secara lisan. Lalu turunlah firman Allah, "Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Al-Qasas 56. Namun cinta Abu Talib tidak sia-sia. Ia adalah pelindung risalah. Tanpa dirinya, awal dakwah bisa hancur. Para ulama pun berbeda pendapat tentang nasib akhir Abu Talib. Namun cinta dan pengorbanannya tetap menjadi pelajaran, bahwa kasih sayang sejati mampu mengalahkan batas keyakinan formal. Sepeninggal Abu Talib, penderitaan Nabi kian berat. Ia tidak lagi memiliki pelindung politik maupun pengaruh sosial. Itulah sebabnya tahun itu disebut, Tahun Duka Cita, Amul Huzn. Kaum Quraisy semakin berani menyakiti Nabi secara fisik dan verbal. Namun kenangan akan pamannya tetap hidup dalam hati Rasulullah. Dalam salah satu momen haji, Rasulullah pernah bersabda dengan suara lirih, "Aku memohon ampun untuk Abu Talib, namun Allah tidak mengizinkannya. Demi Allah, aku akan terus memohonkan syafaat untuknya hingga aku dilarang." Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati itu tak selalu berada dalam satu wadah agama, tapi bisa tumbuh karena kedalaman hati. Abu Talib telah menunjukkan bahwa loyalitas bukan hanya soal hubungan darah, tapi tentang keberanian untuk melindungi kebenaran meski belum mampu sepenuhnya menerimanya secara spiritual. Kini, setiap kali kita membaca sejarah Rasulullah, nama Abu Talib selalu menyelinap sebagai bayang pelindung. Ia tidak banyak bersuara, tapi setiap tindakannya adalah bukti cinta.
Tanpa dia, mungkin Muhammad akan terbunuh sebelum Islam sempat berakar. Tanpa dia, risalah ini tidak akan menemukan perlindungan pertamanya. Abu Talib adalah simbol dari cinta diam-diam yang agung. Ia tak pernah meminta apapun, tak berharap pujian, bahkan mengorbankan reputasi sosialnya demi keponakan yang diyakininya membawa kebenaran. Inilah teladan bagi siapa saja yang ingin mencintai dengan ikhlas. Ia mengajarkan bahwa membela kebenaran tidak selalu membutuhkan label, tapi keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak bersyarat. Seperti kata Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mencintai karena Allah, maka mereka di bawah naungannya kelak di hari tiada naungan selain naungannya, hadis riwayat Muslim. Dan mungkin, Abu Talib adalah salah satunya.